Jalan Baik. terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang harus kita panjatkan setiap saat karena nikmat yang kita terima begitu banyak. Salam dan salam pada Rasulullah kita sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk bersama kita dalam kajian sore hari ini, kajian Sentana Group yang bertepatan pada 21 Muharram 1444 Hijriah. Topik kali ini kita akan Ustadz Salim akan menyampaikan tentang tadabbur surat At-Tolak atau surat 65 yaitu ayat 2 dan 3. Baik, untuk mempersingkat waktu mari kita dengarkan tausiah dari Ustadz Salim. Tafadhol Pak Ustadz. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhan ikhwah, sahabat-sahabat Sentana, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji, puja memang hanya sepantasnya lah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hanya karena izinnya, nikmatnya, kesempatan diberikan kepada kita pada Jumat yang barokah pada sore hari ini, yang dimana salah satu dari waktu-waktu yang diijabahinya segala doa, apalagi waktu setelah asar menjelang maghrib, itu termasuk adalah waktu dan spesial di hari Jumat yang akan Allah ijabahi segala doa. Maka tepatlah kita melakukan kajian setiap Jumat sore ba'da asar. Semoga apa yang akan kita bahas pada sore hari ini juga termasuk salah satu bagian dari ibadah kita dan menjadi amal soleh kita yang juga semoga dapat diterima, dikabul sebagai sebuah amal soleh yang menjadikan memperberat timbangan amal kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Majelis ilmu ini semoga senantiasa diberkahi Allah. Ya. Teman-teman sekalian, sahabat Sentana yang saya cintai karena Allah, pada sore hari ini sesuai dengan flyer yang telah disebarkan, dibagikan, maka kita insya Allah Ta'ala akan membahas sebuah topik yang insya Allah cukup menarik, yaitu kita mentadaburi salah satu dari surat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surat At-Talaq, surat ke-65, ayat ke-2 dan ayat ke-3. Saudaraku, sahabat-sahabat Sentana yang saya cintai karena Allah, surat ke-65 ini bercerita tentang perceraian. Tetapi pada kesempatan ini bukan itu yang akan saya sampaikan atau saya tadaburi bersama teman-teman. Bukan cerita tentang perceraiannya, tetapi ada satu ayat di dalam surat At-Talaq ini yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu surat kedua dan ketiga. Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala
memang sangat detail ya, dan sangat banyak bercerita tentang keluarga. Sangat detail ya, sangat rinci. Bahkan jauh lebih banyak dari ayat-ayat lainnya. Tetapi kali ini kita tidak membahas tentang masalah keluarga ya. Insya Allah pada kesempatan lain kita akan membahas tentang bagaimana Allah mengatur masalah keluarga ini di dalam Al-Quranul Karim secara rinci. Kita akan bahas insya Allah Ta'ala pada kesempatan yang akan datang atau kesempatan lain insya Allah. Teman-teman sekalian, sahabat Sentana yang saya cintai karena Allah. Di akhir surat At-Tolak ayat kedua, ya, setelah awal dari ayat kedua itu bercerita tentang masa iddah, ya, konsekuensi dari sebuah perceraian, maka Allah mengatakan di sana, wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan sediakan jalan keluar dari segala permasalahan yang dihadapi. Wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja. Itu akhir dari ayat kedua. Ya. Kalimat terakhir dari ayat kedua surat At-Talaq. Jadi Allah telah memastikan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan pastikan jalan keluar baginya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, kita hidup di dunia yang fana ini dapat dipastikan semua mempunyai masalah. Semua mempunyai problem. Tidak satu pun manusia, meskipun dia terlihat sukses, ya, bahagia, dan juga terlihat luar biasa di hadapan mata manusia, maka dapat dipastikan dia atau mereka mempunyai permasalahan dengan segala bentuknya. Karena ini merupakan konsekuensi. Allah sendiri yang mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan beberapa sifat-sifatnya. Sebagaimana dikatakan di dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat ke-28. Ya, di dalam ayat itu disebutkan salah satunya adalah wa khuliqal insana dha'ifa. Wa khuliqal insana dha'ifa. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa aku ciptakan manusia ini dalam kondisi yang mempunyai sifat yang lemah. Jadi manusia itu memang lemah. Allah yang menciptakan kita yang mengatakan bahwa kita ini lemah. Jadi jangan kita merasa diri kuat ya. Allah yang menciptakan kita yang lebih tahu tentang kita mengatakan kita ini diciptakan dalam keadaan lemah. Kemudian di surat 70 juga ya. Surat Al-Ma'arij ayat ke-19 Allah juga mengatakan innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan itu ya dalam keadaan yang berkeluh kesah. Jadi kalau manusia berkeluh kesah, memang demikian. Itu adalah kodrat yang memang akan menyertai ya, keberadaan eksistensi manusia di muka bumi ini. Allah yang mengatakan seperti itu. Ya. Jadi innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan ya dan mempunyai sifat berkeluh kesah. Itu manusiawi. Ya. Kemudian di surat Al-Balad, surat 90, ayat keempat, juga demikian. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Bahwa manusia diciptakan Allah itu dalam keadaan yang mempunyai sifat bersusah payah. Jadi ya, yang pertama tadi apa? Lemah. Surat An-Nisa 28. Kemudian setelah itu ya surat Al-Ma'arij ya surat ke-70 ayat 19 berkeluh kesah. Kemudian yang ketiga adalah bersusah payah. Namun Allah juga mengatakan di surat At-Tin ya, surat At-Tin yang sering kita baca juga ya. Ya, surat At-Tin itu surat ke-95 ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah juga mengatakan bahwa sebaik-baik makhluk yang diciptakan Allah itu adalah manusia. Ya, artinya manusia diciptakan Allah dalam keadaan yang sebaik-baik. Yaitu baik bentuknya, baik segala sesuatunya. Namun tetap
sebaik-baik bentuk itu tetap sebagai manusia mempunyai sifat-sifat kelemahan yang tadi disampaikan di ayat-ayat sebelumnya. Ya. Nah, lalu ya di dalam surat Al-Anbiya surat 21 ayat 35 Allah dengan tegas mengatakan bahwa manusia diciptakan dan akan diuji. Ya, akan diuji. Ya. Dalam surat 21 ayat 35 Allah mengatakan bahwa manusia itu akan diuji dengan apa? Dengan keburukan, dengan musibah-musibah, ya, dengan cobaan-cobaan, dan dengan kebaikan-kebaikan, ya, dengan kesuksesan-kesuksesan. Jadi dua-duanya itu ujian. Baik itu musibah, cobaan, ya, hal-hal yang tidak mengenakan ataupun hal-hal yang membuat kita bahagia, sukses, dan semuanya ujian. Ya, Allah yang mengatakan di dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 35. Nah, ya. Kemudian juga surat 67 ya, surat Al-Mulk ayat 2. Itu juga alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah juga mengatakan ya, diciptakannya maut ya, kematian dan juga kehidupan bagi manusia itu untuk apa? Untuk diuji siapa yang paling baik amalnya. Itu semua ya dikatakan demikian. Saya sengaja membawa beberapa ayat-ayat ini supaya kita yakin bahwa kita ini dalam hidup pasti mempunyai masalah. Pasti mempunyai satu tahapan proses ujian. Pertama karena memang sifat kita yang lemah, berkeluh kesah, bersusah payah. Kemudian juga Allah yang menetapkan bahwa setiap kita itu akan diuji. Baik dengan keburukan, dengan kebaikan, ataupun Allah akan uji dengan banyak hal, musibah dan sebagainya. Sebagaimana juga yang dikatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, Allah juga mengatakan bahwa manusia itu akan diuji dengan apa? Di 155. Dengan sedikit apa? Sedikit apa? Allah mengatakan sedikit ya. Kalau banyak kita sudah mungkin nggak akan mampu ya. Yang sedikit saja membuat kita sudah seolah-olah dunia ini akan kiamat gitu ya. Sedikit apa? Kata Allah, kalian akan diuji dengan sedikit apa? Kelaparan, ya, ketakutan, ya, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Allah sengaja mengatakan apa-apa yang menjadi hal, ya, perkara yang dihadapi keseharian manusia. Allah sedikit ya, akan menguji manusia dengan sedikit ketakutan, ya, sedikit kelaparan, sedikit kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Tapi di akhir dari ayat 155 itu dikatakan, berikanlah kabar gembira. Ya, ujian ini tetap ujian, tetapi Allah mengatakan, berikanlah kabar gembira. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian itu. Siapa mereka? Siapa mereka ini? Orang-orang yang sabar itu, yaitu di surat yang berikutnya, di ayat berikutnya, yang apabila diberikan ujian atau musibah seperti yang tadi, mereka akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka menyadari bahwa kita ini sesungguhnya milik Allah. Inna lillah. Sesungguhnya kita ini semua milik Allah. Harta kita, jiwa kita, nafsu, semuanya, ya, anak, cucu, istri, semuanya itu milik Allah. Nyawa kita bahkan milik Allah. Innalillah. Kita sadari itu. Jadi kalau si pemilik itu mau menguji kita, wa ma aradallahu an yaqula lahu kun fayakun. Surat Yasin ya. Kalau Allah berkehendak maka katakan pun selesai sudah. Jadi maka jadi. Ya, orang yang kaya raya tiba-tiba ya, terkena penyakit dan tidak bisa sembuh dan sebagainya sampai habis hartanya, itu kehendak Allah saja. Kenapa? Karena kita miliknya. Kita semua ini hanya ya orang-orang yang memang Allah ciptakan dengan segala sifat yang tadi disampaikan dan sedang meniti qadar yang telah ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Takdir yang telah Allah tetapkan. Maka kita akan bicara ya setelah ini tentang kenapa surat At-Talaq ini menjadi penting. Kita lihat latar belakang kita, ya, bahwa kita ini pasti akan mengalami permasalahan, akan diuji. Ujian kita ini apakah lulus atau tidak, wallahu a'lam. Ya.
Nah, demikian juga di dalam surat 29, ya. Surat apa itu? Al-Ankabut, ya. Allah mengatakan dengan jelas lagi di surat Al-Ankabut ayat kedua. Apakah kalian mengira aku menciptakan kalian ini dengan main-main gitu? Iseng-iseng gitu. Oh tidak, tentu tidak gitu ya kan, jawabannya pasti tidak ya. Kalau bertanya itu bukan Allah nggak tahu ya, tapi Allah menekankan betapa pentingnya gitu ya. Apakah aku ya menciptakan kalian itu dan membiarkan kalian setelah mengatakan beriman itu tanpa aku uji, kata Allah. Jadi kepastian ujian itu. Ya, maka dari sekian banyak ya, ayat yang tadi saya bawakan itu dan masih banyak lagi ya di tempat-tempat lain, kita itu pasti akan mengalami berbagai permasalahan hidup. Pasti. Ya. Tingkat kadarnya tentu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, tetapi yakinilah, apapun yang Allah akan ujikan kepada kita itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Bahwasanya apa yang Allah akan ujikan kepada kita itu, musibah apapun, itu pasti sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 286, surat atau ayat terakhir ya. Nah, kita kembali kepada surat At-Talaq tadi ya, surat ke-65 ayat 2 ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jadi kalau kita menghadapi sekian banyak ujian dalam hidup itu pasti ya, maka Allah akan jamin ada jalan keluar. Dan jalan keluar terbaik itu pasti datangnya dari yang Maha benar, Maha adil, yaitu Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah lah yang mampu memberikan jalan keluar kepada kita. Allah yang memiliki, Allah yang mengatur ya, segala sesuatu yang ada di muka bumi dan di antara langit dan bumi dan juga penduduk langit. Semuanya Allah yang mengatur. Nah, sahabat-sahabat sentana yang saya cintai karena Allah. Syaratnya satu, wa may yattaqillah, yaitu barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan pastikan, akan jamin akan ada jalan keluar terhadap permasalahan itu. Apakah bentuknya ujian, cobaan yang sifatnya ya mungkin biasa-biasa saja, atau yang sedang, atau yang sampai berat sekalipun, yang seolah-olah kita sudah give up gitu ya, sudah menyerah gitu ya. Nah, tapi yakinilah, Allah selalu memberikan optimisme kepada kita. Allah jamin akan ada yang namanya jalan keluar. Bahkan Allah di dalam surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 53 mengatakan, jangan sekali-kali kalian berputus asa dengan rahmat Allah. Jangan. Karena Allah senantiasa membuka pintu taubat, membuka rahmatnya kepada orang-orang yang bertaubat. Jadi takwa, saudara sekalian. Kita sudah banyak ya, di dalam kajian sebelumnya ya berbicara tentang takwa. Takwa itu secara sederhana dan umum yaitu menjalankan segala perintah Allah dengan baik dan benar, artinya sesuai dengan petunjuk Nabi-Nya SAW dan praktek para sahabat-sahabatnya atau generasi terbaik umat ini, ya. Kemudian juga meninggalkan larangannya, juga dengan melihat contoh bagaimana cara meninggalkan larangannya. Itulah takwa. Ya. Jadi secara sederhana itu, maka barang siapa yang melakukan hal-hal tersebut, maka Allah jamin kepadanya akan diberikan jalan keluar permasalahan. Nah, lalu ayat ketiga, ya, ayat ketiga itu disampaikan, ya setelah ayat kedua itu disebutkan, ya, apa namanya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, setelah Allah memberikan jalan keluar dari semua masalah, dari segala ujian yang kita hadapi, kita diberi bonus lagi oleh Allah itu. Ya. Tidak sekedar kita melewati problem itu, artinya kita bisa memecahkan problem itu, kita mendapatkan solusi atas problem itu. Allah kasih bonus pula kalau kita bertakwa itu. Ya. Setelah kita diberikan jalan keluar, kan sudah plong, kan hati kita plong, alhamdulillah, aku bisa mengatasi masalahku. Dengan segala masalah yang dihadapi, apakah masalah keluarga, masalah-masalah kantor,
masalah target, masalah apa saja masalah. Gitu ya. Alhamdulillah. Tidak cukup di situ. Kalau kita bertakwa, Allah kasih bonus. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki, ya, dari jalan yang tidak kalian sangka-sangka. Bayangkan ya. Allah berikan rizki dari jalan yang tidak kalian duga. Rizki dalam artian yang sangat luas. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Luas rizki. Jangan disempitkan hanya masalah materi uang. Uang itu memang bagian daripada rezeki, tetapi yang lebih jauh dan lebih besar daripada itu, rezeki itu luar biasa ya. Kebahagiaan itu rezeki yang tertinggi yang menurut apa yang dirasakan banyak dari kita itu yang lebih hakiki. Masalah materi, uang, kedudukan, jabatan, ya, popularitas, kepandaian itu juga bagian dari rezeki. Tetapi kalau kita tidak mendapatkan kebahagiaan oleh yang tadi saya sebutkan itu, tentu tidak sempurna. Karena yang kita inginkan itu adalah kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Maka rezeki yang Allah berikan ini luas sekali. Rasa tenang, rasa bahagia hati itu rezeki yang luar biasa. Maka Allah akan berikan itu. Dan kita tidak tahu dari mana jalannya, itu hak Allah. Syaratnya tadi takwa. Nah, ya. Jadi orang yang bertakwa itu, saudaraku, yang saya cintai karena Allah, itu mendapatkan jaminan dari Allah. Dan jaminan siapa yang lagi yang kita perlu yakini kecuali jaminan Allah. Kalau Allah sudah berjanji itu innallaha la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah akan ingkar dengan janji. Siapa lagi yang akan kita yakini ya, kecuali janji Allah. Kalau janji manusia, Allahu Akbar. Termasuk kita pun mungkin pernah ingkar janji atau pernah ya, tidak menepati janji. Tapi kalau Allah berjanji itu pasti. Tetapi ada kondisi yang Allah tetapkan untuk bisa Allah menepati janji. Ya, saudaraku, sahabat Sentana yang saya cintai karena Allah. Disambung ayat itu ya dengan mengatakan wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Bayangkan, dapat lagi bonus itu. Bertakwa, kemudian diikuti ya, atau konsekuensinya dari kemudian bertakwa itu adalah bertawakal. Nah ini yang juga kita akan bahas agak sedikit panjang ya. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Barang siapa yang bertawakal, apa sih tawakal itu kan gitu ya. Maka Allah janji lagi nih kepada kita. Barang siapa yang bertawakal kepada aku, kata Allah, aku akan cukupkan segala kebutuhannya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tawakal itu berasal dari bahasa Arab, ya, dengan kata dasarnya adalah wakil, wakilun, gitu ya. Kata wakil ini diartikan sebagai penyerahan diri secara totalitas, gitu ya, dan merasa cukup pekerjaan itu dapat dikerjakan oleh orang yang kita wakilkan. Ya. Imam Al-Ghazali berkata ya, tentang masalah tawakal ini. Tawakal adalah sebuah proses penyandaran hati kepada orang yang atau kepada yang kita wakilkan semata-mata atau hanya kepadanya. Gitu. Jadi proses penyandaran hati kita, kepasrahan kita kepada orang yang kita yakini atau kepada zat yang kita yakini dapat mampu melakukan pekerjaan yang kita wakilkan. Itu menurut siapa? Al-Ghazali. Sementara Ibnu Qayyim ya rahimahullah mengatakan tawakal itu adalah menampakkan kelemahan, kehinaan diri disertai dengan penyandaran ya urusan hanya kepada yang ditawakalinya. Ini karena bahasa ya. Nah, jadi pada dasarnya itu pengertian tawakal ya dengan kata dasar wakil. Tawakal ya al-wakil itu salah satu dari Asmaul Husna. Salah satu dari nama-nama. Asmaul Husna al-wakil
memiliki arti yang maha memelihara, atau yang maha mengurusi, atau yang maha melindungi. Jadi Al-Wakil sebagai salah satu sifat atau nama Allah Asmaul Husna secara sederhana memiliki makna yaitu ya Allah Subhanahu wa taala merupakan satu-satunya zat yang dapat memelihara, menjaga dan memberikan perlindungan ya dalam mengurusi segala urusan makhluknya baik di dunia maupun di akhirat. Itu ya, secara lebih lengkapnya itu. Maka kalau kita wa may yatawakkal 'alallah, barang siapa yang mewakilkan ya segala urusannya kepada Allah saja, tidak kepada orang atau zat atau makhluk selainnya, bahwa hasbuh. Aku akan cukupkan segala kebutuhan, segala keperluannya baik dunia maupun akhirat. Allahu Akbar. Jadi tidak perlu ragu. Ini rentetan suatu rangkaian kalimat-kalimat yang luar biasa. Diawali dengan memecahkan masalah, ditambahkannya rizki, bahkan rizki yang tidak kita duga-duga. Kemudian dijanjikan kecukupan. Ya. Maka apalagi yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ya? Syaratnya yaitu ya, kita bertakwa dan menyandarkan segala urusan hidup kita itu hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahus Samad. Allah tempat bergantung segala makhluk. Hanya kepadanya lah kita beribadah dan hanya kepadanya lah kita mohon pertolongan. Itu kalimat tauhid. Jadi jangan sekali-kali kita ya menyimpang dari janji kita itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah di rabbil alamin. Itu janji kita. Sesungguhnya ya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya kepadanya saja. Ya, jadi jangan kita minta kepada orang ya. Mintalah hanya kepada zat yang menciptakan orang yang kita minta itu. Ya. Kemudian ayat ini masih belum selesai ya. Dilanjutkan innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra ya. Jadi surat ketiga ini ayat ketiga ini dilanjutkan sungguh ya. Sesungguhnya Allah melaksanakan segala urusan sesuai kehendaknya. Dan Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Ya, jadi apa-apa yang Allah janjikan itu adalah sesuai kehendaknya Allah. Bisa jadi apa yang dikehendaki Allah itu berbeda dengan apa yang kita kehendaki, gitu ya kan? Tetapi ingat surat Al-Baqarah ayat 216 ya, yang sudah pernah kita juga bahas dalam kajian. Ya. Bahwa apa-apa yang mungkin kalian kehendaki atau kalian inginkan, kalian cintai, kalian sukai itu boleh jadi itu tidak baik untuk kalian, gitu kan? Surat Al-Baqarah 216 ya. Dan sebaliknya apa-apa ya gitu ya kata Allah itu, apa-apa yang mungkin kalian tidak suka, kalian benci ya. Itu justru baik untuk kalian. Nah, kalimat terakhirnya kan aku maha tahu, kalian nggak ngerti apa-apa gitu ya kan. Kalian tuh nggak tahu gitu. Kalau kalian itu masuk wilayah yang itu adalah hal yang gaib, yang belum terjadi, uncertain, sesuatu yang tidak pasti, yaitu kalian akan berhadapan dengan situasi yang mana kalian bisa saja menjadi kecewa. Karena sesungguhnya wilayah itu adalah wilayahku, kan kira-kira begitu. Aku lebih tahu dari kalian dan kalian tidak tahu apa-apa. Maka ketetapanku lah yang akan berlaku kepada kalian. Ya. Jadi, sahabat sentana yang saya cintai karena Allah, yakinilah Allah Maha berkehendak. Allah Maha berkehendak. Dan kehendaknya itu telah Allah tetapkan
dengan qadarnya. Maka apapun itu, al-khair khiratullah. Bahwa ketetapan Allah itu pasti yang terbaik untuk kita. Dan ini juga sudah pernah dijadikan satu topik ya oleh kita di kajian-kajian sebelumnya. Al-khair khiratullah. Qadarullah wa masya fa'al. Ya, jadi demikian indahnya Allah telah mengemas ya segala sesuatu tentang kita itu dengan indah sekali ya. Tinggal kita mengimaninya saja. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, sahabat sentana yang saya cintai karena Allah, demikian arti daripada tawakal. Dan tawakal itu bukan pasrah tanpa usaha, ini yang kadang disalahartikan. Justru tawakal itu harus diawali dengan ikhtiar. Harus diawali dengan ikhtiar. Karena dalam arti makna yang lain, ya, bertawakal itu harus dilalui dengan kalimat kesungguhan. Sebagaimana di dalam surat Al-Imran, surat 3 ayat 159. Fa'ida azamta fatawakkal 'ala Allah. Kan begitu ya. Jadi kalau sudah bertekad bulat sungguh-sungguh ingin melakukan sesuatu, lakukanlah, setelah itu tawakal kepada Allah. Sebagaimana juga Nabi mengatakan kepada seseorang yang ingin untanya itu tidak diikat ya, lalu dia mengatakan aku bertawakal kepada Allah. Bukan begitu kata Nabi SAW. Ikat dulu untamu itu, ikhtiar dulu, baru kalian bertawakal kepada Allah. Jadi tawakal itu bukan malas. Tawakal itu bukan pasrah bongkoan gitu ya. Artinya pasrah yang sudahlah gitu. Itu konyol. Tidak. Kita ikhtiar. Termasuk doa di dalam. Kita bersungguh-sungguh. Fa'ida azamta fatawakal ala Allah. Baru kita bertawakal. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Seperti yang di dalam surat Al-Baqarah 216 tadi. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Maka di dalam surat Al-Imran juga ayat 173, ya, di akhir ayat itu mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Sebaik-baik pelindung itu Allah. Ya, cukuplah Allah sebagai pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini juga yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat beliau dimasukkan oleh Namrud, ya, laknatullah itu, raja yang zalim itu, ke dalam kobaran api yang luar biasa panasnya. Tapi apa yang diulang-ulang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Aku mewakilkan segala urusanku kepadamu saja ya Allah. Hasbunallah. Sebaik-baik wakil itu Allah, bukan manusia. Karena Allah yang mampu melakukan apapun yang akan menimpa kepada makhluknya yang namanya manusia ini. Dan apa yang terjadi? Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam api, Allah lalu berfirman kepada api, kan gitu. Api kan makhluknya Allah juga. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, makhlukku, kan gitu ya kira-kira ya. Dinginlah kamu dan selamatkan Ibrahim. Ya. Tidak cukup dingin aja, nanti kalau dingin kedinginan bisa juga tidak selamat ya. Dinginlah kamu wahai api dan selamatkanlah Ibrahim. Maka kemudian Nabi Ibrahim keluar dari kobaran api dalam keadaan segar bugar, fresh gitu ya. Ini mukjizat memang untuk Nabi. Tetapi ikhtiar Nabi SAW atau Nabi Ibrahim alaihissalam itu bertawakal kepada Allah. Dan banyak mukjizat-mukjizat, karomah-karomah, maunah-maunah orang-orang saleh yang memang terkadang kita di luar akal kita. Banyak, saya yakin di antara kita juga mendapatkan kejadian atau peristiwa-peristiwa yang tiba-tiba kok begini ya, kok aneh ya, kok saya tadi mau jatuh tiba-tiba pegangan yang saya nggak tahu nih kenapa bergerak. Itu semua adalah pertolongan Allah ya akhi. Pertolongan Allah saudaraku semuanya. Tidak ada yang tiba-tiba, tidak ada yang kebetulan. Maka bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurlah.
merasa cukuplah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nggak mungkin kita hitung tuh nikmat Allah itu. Nggak mungkin. Wa in ta'udu nikmat Allah la tuhsuha. Dan nikmat-nikmat itu, saudaraku sekalian, akan dimintakan pertanggungjawabannya. Summa la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Ayat terakhir dari surat At-Takasur. Bahwa semua nikmat yang telah aku berikan itu akan aku minta pertanggungjawabannya. Untuk apa aja itu kamu pakai? Nikmat sehat kamu, ya, nikmat kamu kaya, nikmat kamu pandai, nikmat kamu cantik, cakep, semuanya itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Untuk apa? Untuk apa? Segala nikmat. Summa la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Hati-hati ya. Ini nasihat untuk diri pribadi saya, untuk keluarga, dan untuk kita semuanya. Karena kita memang diwajibkan untuk tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, banyak kisah-kisah ya. Saya hanya ingin mengambil satu saja kisah ya. Bagaimana Abu Darda, ya. Kisah tentang Abu Darda. Abu Darda ini salah satu sahabat Nabi yang juga luar biasa ya. Salah satu sahabat besar ya, Nabi SAW ya, yang bisa dijadikan ibrah bagi kita sekalian ya. Saya akan coba bacakan ya salah satu apa yang menjadi kejadian yang luar biasa saat itu, yaitu pada saat Abu Darda sedang berada di majelis atau di masjid ya, kemudian tiba-tiba ada seseorang datang memberitahukan tentang musibah yang dia lihat, bahwa rumah Abu Darda ini terbakar. Dia lihat dari kejauhan tentu ya. Lalu dia tergopoh-gopoh ya, menghampiri Abu Darda sambil berkata, ya, wahai Abu Darda, rumahmu terbakar. Abu Darda mengatakan, insya Allah tidak. Dengan tenang saja. Insya Allah tidak. Itu bukan rumahku. Insya Allah tidak. Abu Darda kan nggak lihat. Diulanginya sampai 3 kali. Kemudian sahabat lainnya ini menarik tangan Abu Darda untuk melihat. Kata Abu Darda, insya Allah bukan rumah saya. Padahal secara jelas dari kejauhan itu rumah Abu Darda. Lalu ini riwayat dari Talak bin Habib ya. Dalam fikih sunnah, Abu Darda mengatakan tidak mungkin. Allah tidak mungkin melakukan itu kepadaku. Nah, orang ini justru terheran-heran. Mengapa demikian? Begitu yakinnya engkau mengatakan bahwa Allah tidak akan begitu. Nah, ini kalimat yang keluar dari Abu Darda ya. Sebab aku membaca zikir yang telah diberikan oleh kekasihku tercinta, Rasulullah SAW. Yang mengatakan bahwa barang siapa yang membacanya di pagi hari, dia tidak akan tertimpa musibah hingga sore harinya. Dan siapa yang membacanya pada sore hari, maka dia juga tidak akan tertimpa musibah hingga pagi harinya. Dan aku membacanya, kata Abu Darda. Nah ini ya. Keyakinan itu sehingga dia bisa mengatakan bahwa oh, itu tidak mungkin. Yang terbakar itu bukan rumah, mungkin rumahnya orang lain. Lalu orang ini kembali berkata, zikir apa itu? Zikir apa itu? Nah, inilah zikirnya ya. Allahumma anta rabbi. Ya. La ilaha illa anta alaika tawakkaltu. Tawakal. Di sini ya syahidnya adalah tawakal ya. Wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allahu kana wa malam yasalam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. A'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min kulli dabbatin anta ahidun binasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Artinya ya Allah, engkau adalah Rabb. Engkau adalah pencipta, pemelihara, penjaga. Engkau adalah Rabb.
Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Kepadamulah saja aku berserah diri, bertawakal. Engkaulah pemilik arsy yang agung. Apa yang Engkau kehendaki pasti terjadi, pasti terjadi. Kun fayakun. Surat Yasin. Ya. Dan apa yang tidak dikehendaki juga tidak mungkin terjadi. Kecuali dengan kekuasaan-Mu yang maha agung lagi maha mulia ya Allah. Aku mengetahui bahwa Engkau berkehendak atas segala sesuatu. Sungguh, sungguh Allah meliputi segala sesuatu dengan pengetahuan. Wahai Allah yang maha mulia, sesungguhnya aku berlindung dari keburukan dan kejelekan amal-amalku, dan dari kejahatan semua makhluk yang Engkau genggam semua mereka ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus. Allahu Akbar. Abu Darda pun kemudian setelah membacakan doa yang diajarkan oleh kekasihnya Muhammad SAW, dia mengatakan, ayo sekarang kita lihat apa benar apa yang kamu katakan rumahku atau bukan. Kemudian bersama-sama mendatangi rumah itu dan ternyata apa? Bukan rumah Abu Darda. Di sekelilingnya terbakar. Sehingga tampak seolah-olah rumah Abu Darda pun terbakar. Tetapi satu-satunya rumah Abu Darda tidak terbakar. Keyakinan saudaraku. Bertawakal kepada Allah itu menimbulkan sebuah keyakinan. Apalagi Nabi yang menjamin. Nabi itu tidak pernah berkata kecuali wahyu yang diwahyukan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Surat An-Najm, surat 53 ayat 3 dan 4. Jadi kalau Nabi berkata, Allah sudah berfirman, itu pasti. Jangan pernah kita ragu. La raiba fihi. Tidak ada keraguan. Ya. Maka rumah itu tetap berdiri dengan kokoh, tidak tersentuh sedikit pun oleh api. Itu. Maka nanti doa ini saya akan share. Ya. Dan kita amalkan sama-sama. Ya. Barakallahu fiik. Sementara itu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita. Silakan untuk dipandu soal jawab. Baik, jazakallahu khair Pak Ustaz Salim yang telah menjelaskan kepada kita semua. Kajian sore ini mudah-mudahan menambah ilmu kita sehingga kita bisa mengimplementasikannya dengan maksimal. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, silakan yang ingin bertanya boleh diketik lewat chat atau langsung saja di unmute. Nanti Pak Salim akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Silakan yang mau bertanya di unmute saja. Silakan ya. Yuk, silakan yang Silakan. Kalau ada yang pakai chat juga boleh. Kolom chat belum ada nih. Silakan saja di unmute. Pak Salim. Ya, silakan Pak Ideal. Ya Pak Salim, ceritanya itu mirip dengan apa yang kita kita rasakan ya di tim marketing ya Pak. Ada 2 bisnis besar di hadapan kita yang kemudian kita nggak bisa masuk karena alasan-alasan faktor non teknis yang kemudian itu tidak di bawah ininya kita tuh koordinasi kita tuh, garis koordinasi gitu. Kalau kecewa banget lah Pak atas apa yang kemudian ada beberapa bisnis lah ya, saya nggak usah sebutkan, mungkin Pak Salim juga tahu. Udah di depan mata, terus faktanya tidak ini. Secara manusia tentu kita kecewa berat lah. Apalagi secara benefit, program, TC segala macam kita sudah jauh lebih baik. Nah, ini coba diberikan pencerahan nih Pak buat teman-teman marketing. Ada berapa orang tuh di kawan-kawan di Setana Group atas bisnis-bisnis yang belum bisa kita terima hari ini. Meskipun saya percaya bahwa Allah Ta'ala telah memberikan rezekinya buat kita masing-masing. Jadi tidak akan salah gitu kira-kira ya Pak. Allah memberikan rezeki kepada kita semua gitu, apalagi kita masih diberikan kekuatan segala macam. Cuma tetap sebagai manusia kecewaan itu tetap ada sih Pak. Dan karena gimana ya, secara bisnis kita head to head dengan kompetitor kita jauh lebih baik gitu. Tapi juga jumlahnya besar gitu yang kita akan dapatkan. Faktanya gagal. Tapi itulah. Mungkin saya mewakili kawan-kawan marketing juga ya Pak.
Mungkin bisa lah Pak dibantu. Ya. Supaya kita... Baik, barakallahu fiik Pak Ideal. Semoga Allah memberkahi Pak Ideal, keluarganya, dan juga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga untuk Sentana dan para peserta kajian pada sore hari ini ya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan. Karena yang kita cari keberkahan Pak, bukan hartanya, tetapi harta yang diberkahi Allah. Maka selalu barakallahu fiik ya. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Nah, Pak Ideal yang saya hormati dan saya cintai karena Allah, dan teman-teman marketing ya yang ada di Sentana dan mungkin juga yang ada di tempat-tempat lain ya yang juga mempunyai persoalan yang kurang lebih sama. Seperti yang tadi saya katakan, memang manusia diciptakan Allah. Allah yang mengatakan itu mempunyai sifat-sifat tadi lemah. Kita ini lemah. Yang kedua berkeluh kesah. Ya. Kemudian dalam keadaan bersusah payah, kan begitu ya. Jadi memang wajar tadi saya katakan. Ya. Apalagi Allah pastikan bahwa kita akan diuji. Nah ini salah satu ujian. Ya, bahwa setelah kita bersusah payah ya dengan segala effort yang kita rasa sudah optimal, maksimal deh, gitu ya. Qadarullah. Ya, ini dia. Makanya kalimatnya qadarullah wa masya'allah. Qadarullah, takdir Allah tidak sesuai dengan harapan, kan gitu. Maka ada satu lagi yang tadi saya katakan. Surat Al-Baqarah 216 ya. Bisa jadi yang kita tidak suka itu baik untuk kita, bisa saja. Ya, wallahu a'lam ya. Kalau itu terjadi dan kita dapat, bisa saja misalnya ini dalam kaitannya dengan Sentana ya, bisa saja kita tiba-tiba klaimnya lebih besar daripada yang klaim rasio yang kita terima. Ya, kemudian terjadi kerugian. Memang kita sebagai broker mungkin tidak ini, tapi asuransi yang kita bawa mungkin akan mengalami kerugian. Misal atau terjadi hal yang tidak kita ketahui yang mungkin itu menjadi citra kita kurang baik di hadapan orang-orang ataupun perusahaan lain. Ini keyakinan, masalah keyakinan bahwa al-khair khiratullah. Bahwa pilihan Allah itu yang terbaik itu adalah keyakinan yang harus kita miliki. Maka memang kalau bicara tentang keyakinan, itu bicara tentang keimanan. Sahabat Sentana yang saya cintai karena Allah. Imani saja. Yakinilah bahwa rezeki itu sudah Allah pastikan. Dan Allah yang tentukan kapan waktunya, kapan yang terbaik, berapa jumlahnya. Wa ma min dabbatin fil ard illa Allah rizquha, kata Allah. Surat Hud, surat 11 ayat 6. Bahwa semua makhluk yang ada di muka bumi, di langit ini, bahkan yang melata pun, itu telah Allah tentukan rezekinya. Telah Allah tentukan. Maka salah satu dari tabi'in ya, Hasan Al-Basri kalau saya nggak salah itu mengatakan, untuk apa aku bergundah gulana, galau, ya. Kalau aku tahu ada 4 hal kalau saya nggak salah itu. Yang pertama, rezekiku tuh nggak akan tertukar katanya. Lalu untuk apa saya bergalau ria kan? Nggak akan tertukar. Allah telah tetapkan itu. Ya. Bahkan burung yang pagi keluar nggak punya akal tuh Pak. Itu Allah beri rezeki untuk kembali ke sarangnya dalam keadaan penuh. Ya. Membawa untuk anaknya kah, untuk dirinya kah. Meskipun untuk hari esok dia nggak tahu ada atau tidak, tapi keluar lagi, dapat lagi. Selama makhluk itu hidup, pasti ada rezeki. Dan dia akan mati kalau rezekinya telah selesai. Kalau masih hidup, apakah itu oksigen ya yang kita hirup, itu rezeki yang Allah beri. Gitu. Wa ma min dabbatin fil ard illa Allah rizquha. Aku telah pastikan. Jadi kalau soal rezeki itu sudah pasti. Yang belum pasti itu soal bekal kita ke akhirat, itu yang belum pasti. Dan kita seringkali meninggalkan hal-hal yang belum pasti, ya. Dan kita kejar sesuatu yang sebetulnya sudah dipastikan Allah. Rezeki sudah dipastikan Allah. Tapi bekal kita nih kayak ngaji setiap pekan sekali. Hanya 1 jam itu kita sia-siakan. Kita tinggalkan. Padahal itulah bekal kita. Untuk kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dan kehidupan di akhirat, kehidupan abadi. Khalidina fiha abadan. Jadi kalau kita kecewa apa wajar, manusiawi. Seperti tadi, manusia itu dilengkapi dengan, meskipun Allah mengatakan ya sempurna, tetapi kesempurnaannya itu diikuti dengan kelemahan-kelemahannya. Ya, manusia itu lemah, mempunyai sifat berkeluh kesah, ya,
kemudian bersusah payah, itu semua sifat manusia. Khuliqal insana halu'a. Fi kabad, bersusah payah, berkeluh kesah, doifa, lemah, itulah manusia memang. Tetapi kita punya kekuatan besar yaitu keyakinan, iman. Makanya iman itu luar biasa. Iman itu luar biasa. Kenapa sahabat-sahabat Nabi yang kaya raya itu meninggalkan seluruh harta bendanya yang ada di Mekah untuk berhijrah karena iman? Dia tinggalkan seluruhnya. Abdurrahman bin Auf itu hanya selembar baju yang dia pakai. Dia kaya raya. Demikian juga Abu Bakar, Umar, semuanya tinggal. Kalau kita berpikir secara manusia logik kan, betapa susahnya tuh ninggalin harta. Ya Allah, bersusah payah saya dapat itu. Kok saya harus tinggalkan gitu. Tapi iman, saudaraku. Iman. Maka kita perbaharui iman. Kita perbaharui iman setiap saat. Karena yazid wa yanqus, iman itu naik dan turun. Naik karena ketaatan, turun karena maksiat. Itu aja. Kalau iman itu seperti sahabat. Kita tinggalkan, kata Nabi, tinggalkan. Kenapa? Iman. Ini ya. Jadi seperti itulah yang bisa saya ini. Ayo kita optimis ya, karena al khair khiratullah. Pilihan Allah itu yang terbaik. Pilihan Allah terbaik. Yakin dan yakin. Kata Pak Ustadz Robidi, Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Kalau Allah berkehendak, kun fayakun. Jadi sudah, insya Allah Sentana jaya. Amin. Barakallahu fiik. Silakan. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair, Pak Ustadz Salim telah menjelaskan jawabannya. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya silakan di-unmute saja. Jangan malu-malu. Silakan ya teman-teman sekalian. Kalau ada chatting juga silakan. Silakan yang ingin bertanya. Mari kita manfaatkan ya waktu yang hanya 1 jam 1 pekan ini untuk mempersiapkan ya bekal. Karena waktu terus berjalan, saudaraku. Kita tidak pernah tahu kapan di kita ini akan termination kan gitu. Kita tahunya termination dalam pekerjaan aja ya. Ini ada yang lebih besar dari pekerjaan. Hidup kita, nyawa kita. Yang dengannya setelah itu kita berhadapan dengan Allah Zat yang Maha Adil. Yang tidak mungkin kita akan menutupi apa-apa yang kita bisa tutupi di dunia. Nggak akan bisa. Allah akan buka. Justru kita bisa seperti ini karena Allah tutup aib-aib kita. Kalau Allah buka aib kita, Allahu Akbar. Maka ayo. Saya mengajak kepada diri saya pribadi, keluarga, dan juga kepada semuanya kita. Ayo kita mempersiapkan diri untuk menghadap pada Zat yang Maha Adil. Yang dengannya kita akan senantiasa minta kepada Allah sebagai wakil kita dengan tawakal menyerahkan segala urusan kita. Semoga Allah menerima segala amal saleh kita. Silakan. Ya, silakan bapak-bapak ibu. Boleh Pak Salim? Ya, tafadhol. Anti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tawakal ya Pak Salim. Kalau kita sudah ikhtiar, kemudian kita tawakal, berarti itu kita menerima apapun yang Allah tetapkan atas diri kita, itu qada dan qadar kita ya. Jadi kalau berkaitan dengan qada, setiap orang itu, setiap makhluk atau setiap apapun itu sudah ada ketentuannya dari Allah, namun qada setiap orang berbeda-beda gitu ya Ustadz ya. Nah kalau misalnya kita melakukan satu hal itu kan selalu ada pilihan A atau B gitu ya. Mau pilih yang mana A atau B gitu. Apakah ketika kita memilih A itu memang qadar yang sudah ditentukan, kemudian kita memilih B itu qadarnya juga sudah ditentukan, atau apakah bisa berubah qada itu gitu. Jadi misalnya kadang-kadang gini, aduh coba tadi saya pilih yang itu, kenapa nggak pilih yang itu gitu, misalnya gitu. Apakah memang qada kita memilih salah itu sudah ditentukan, dan apakah mungkin kita untuk memilih yang benar gitu, Ustaz? Itu mungkin. Ya. Barakallahu fiki ya. Semoga keberkahan untuk Anti, keluarga Anti, dan kita semuanya ya. Jadi yang ditanyakan itu memang berkaitan dengan masalah takdir ya.
baik qada maupun qadar yang tadi disampaikan itu ya. Saya ingin membacakan surat Al-Hadid ya, surat ke-57 ayat ke-22 dan 23 ya. Barangkali ini bisa sedikit membantu untuk mencerahkan kita pada sore ini berkaitan dengan masalah pertanyaan tadi. Di sini Allah mengatakan di dalam surat Al-Hadid ayat ke-22 ya. Tidak ada satu bencana pun yang menimpa di muka bumi ini dan tidak juga menimpa pada dirimu sendiri, melainkan segalanya itu telah tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhil Mahfuz, sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Nah, kemudian alasan Allah nih, mengapa begitu? Allah mengatakan, kami jelaskan yang demikian itu. Tadi tentang masalah ketetapan Allah yang telah 50.000 tahun itu ya, ada di Lauhul Mahfuz. Kenapa Allah mengatakan, menjelaskan cerita tadi? Karena ini Allah sendiri yang mengatakan, supaya kamu jangan berduka, ya, supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa-apa yang luput darimu. Apa-apa yang menimpamu itu dan tidak sesuai dengan keinginanmu itu. Apa-apa yang luput darimu. Dan juga jangan supaya kamu terlalu bergembira terhadap apa-apa yang diberikan Allah kepadamu. Ya, tadi saya sudah bacakan ayat lain ya dalam surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 35. Allah menguji kita tuh dengan dua hal. Baik itu keburukan maupun kebaikan, baik itu musibah maupun kebahagiaan, baik kemiskinan maupun kekayaan. Jadi Allah mengatakan itu, bahwasanya kalaupun kamu diberikan hal-hal yang membuat kamu bersedih, jangan kamu bersedih, kata Allah. Demikian juga kalau kalian diberikan sesuatu yang membuat kalian senang, bahagia, juga jangan terlalu bergembira. Gitu. Kenapa? Nah, di sini lanjutannya. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Siapa dia? Nah, ayat ke berikutnya ya. Ayat ke-24-nya, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. Gitu. Dan barang siapa yang berpaling dari perintah Allah, maka Allah maha kaya dan maha terpuji. Ya. Dalam surat Toha, surat lainnya ya, surat ke-20 ayat 124, Allah juga mengatakan, barang siapa yang berpaling dariku, maka akan aku berikan kehidupan yang sempit. Dan di akhirat dia akan menjadi buta. Allahu Akbar. Jadi kembali kepada tadi, memang ada pilihan. Maka kita diberikan akal. Itu yang membedakan kita dengan makhluk lain. Malaikat tidak ada nafsu, kan? Binatang tidak ada akal. Kita lengkap, ada nafsu, ada akal, maka kita diberi pilihan. Dan Allah telah memberikan alat bantu yang sangat luar biasa yang kalau kita ikuti, insya Allah selamat dunia. Yaitu apa? Quran dan Sunnah. Manual of life, panduan hidup, Quran dan Sunnah. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, itulah ilmu, itulah yang menjadi rujukan panduan hidup kita. Jadi pilihan-pilihan yang kita miliki pun jangan keluar daripada rujukan itu kalau kita mau selamat. Kalau kita sudah memilih lalu qadar kita, takdir kita, seperti tadi ya, luput dari kehendak kita, ya tidak mengapa karena itu takdir kita yakini sebagai sesuatu yang terbaik untuk kita. Ada hikmah di balik itu yang kita tidak tahu. Mungkin hikmah itu baru kita ketahui 1 hari setelahnya atau bisa jadi 10 tahun setelahnya. Wallahu a'lam. Tapi berprasangka baiklah kepada Allah. Pasti Allah memberikan yang terbaik. Ini juga disampaikan dalam surat Al-Fat ya, surat 48 ayat 6. Bahkan kita diancam kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, neraka jahanam ancamannya itu. Tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Kalaupun itu menjadikan kita tidak suka dengan apa yang Allah tetapkan, tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Karena kita tidak tahu apa-apa. Tadi kan Al-Baqarah 216 itu. Kita nggak tahu apa-apa. Kita makhluk yang lemah, hina di hadapan Allah. Jadi berhusnuzonlah kepada Allah
Dan berbuat baiklah sebagaimana yang Allah telah tetapkan dalam Quran dan Sunnahnya. Selesai. Kan Nabi juga berkata, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin, ya azim, gigitlah dengan kaki, peganglah erat-erat dan gigitlah dengan gigi gerahammu. Artinya sudah berpegang erat aja kepada itu. Apapun yang terjadi berpegang erat saja. Ya. Apa kurangnya kita membaca tarikh ya, sirah daripada sahabat. Sudah beriman luar biasa kok tetap kena siksa, tetap kena penzoliman dari kaum musyrikin Quraisy. Kalau kita kan kira-kira kita udah beramal soleh berapa begini diuji. Uji yang paling berat itu menimpa Nabi dan Rasul dan orang-orang saleh. Paling berat. Kurang apa Nabi SAW? Datang ke Taif dilemparin batu sampai apa? Luka-luka. Nabi SAW. Kita hanya baru diuji yang ece-ece ya. Istilahnya yang ya jauh lah dibanding dengan ujian yang diterima ya. Dan kita memang punya pilihan. Dalam surat Al-Kahfi kan juga dikatakan, kita punya pilihan. Kita akan memilih kufur atau kita memilih beriman, pilihan silakan. Semuanya membawa konsekuensi. Nah, kalau kita mau selamat, tentu pilihan kita arahkan kepada manual of life kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam. Mungkin itu saja kemampuan saya untuk menjelaskannya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiki ya, insyaallah. Gitu ya. Silakan. Silakan. Mas Samsul. Silakan Bapak Ibu yang lain mau bertanya, silakan. Kalau masih ada, silakan di-unmute saja. Walaupun sekarang sudah jam 17.08. Ya. Silakan kalau sudah tidak ada juga Pak tidak. Hafid. Pak Hafid tanya. Silakan Pak Hafid. Pak Hafid Sugara. Ini masih saudara dengan Robi Sugara ya. Silakan Pak Hafid kalau mau tanya, tafadhol. Silakan. Kalau mau tanya silakan ya. Jangan ragu-ragu ya, ini kan forum majelis ilmu ya, jadi kita juga saling mengingatkan. Belum tentu juga saya ya tepat atau benar, bisa keliru, dan saya juga terbuka ya untuk bisa diingatkan juga ya, manusia biasa kita semuanya. Silakan, ada yang mau ditanyakan teman-teman sekalian? Bagi yang ingin bertanya silakan Allah memberikan kemudahan. Oh ya, ada satu lagi yang saya lupa. Ada satu doa yang luar biasa yang bisa dan selalu kita baca insya Allah ya. Doa keluar rumah itu tawakal juga tuh. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Itu jangan sampai lepas dari lisan kita. Keluar. Kenapa? Karena ada 3 tuh yang Allah berikan ya. Nabi SAW mengatakan barang siapa keluar rumah dengan membaca tawakal tadi, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Kita mengucapkan dengan kalimat Allah, dengan nama Allah. Kita keluar dengan nama Allah. Bismillah. Kemudian kita bertawakal kepada Allah. Kemudian kita mengatakan diri kita ini la haula wala quwata illa billah, tidak punya kemampuan apapun. Allah akan berikan 3 kepada kita. Yang pertama petunjuk. Yang kedua kita akan dalam penjagaan dan perlindungan Allah. Ya. Yang ketiga kita akan dicukupkan dari apa-apa yang kita inginkan pada hari itu. 3 ini luar biasa. Bahkan setan pun berkata kepada sesama setan, bagaimana kita bisa menggoda orang yang begini, dijaga Allah, dicukupkan Allah, diberikan petunjuk Allah. Tidak mungkin kita bisa menggodanya. Subhanallah. Ini hadis Nabi SAW. Sahih. Kita harus yakini. Maka jangan pernah lepas dari lisan kita. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya, itu sebagai akhir ya dari yang saya bisa sampaikan. Silakan kalau ada, kalau tidak kita tutup ya. Kasihan teman-teman yang mau pulang. Sedikit aja Pak. Ya Pak Frizan silakan. Ya silakan. Ya, terima kasih Pak. Semoga sehat selalu ya Pak. Saya mau Pak, bertanya kalau apa hubungannya antara takdir tadi itu Pak, takdir itu dengan qadar dan qadar yang baik itu, apa itu sama itu Pak? Gimana kita membedakan? Kan takdir qadarullahnya kita misalnya tadi tidak bisa meraih apa yang kita harapkan. Apa itu qadar baik dan qadar buruk atau hubungan dengan itu tuh Pak? Ya, jadi gini, saya mungkin insya Allah menjadi topik kajian kita yang akan datang, karena
waktunya sudah sangat mepet dan tidak cukup waktu untuk kita membahas satu topik yang cukup berat ya. Masalah takdir itu tidak ringan ya, karena ini akan membangun sebuah diskusi yang nantinya cukup panjang karena logika dan sebagainya bermain di sini ya. Nanti kita waktunya barangkali nggak cukup nih Pak Afrizon ya. Iya, Pak. Maaf Siap, ya. siap. Nanti insya Allah kita jadikan topik tersendiri saja ya. Baik, Pak, siap. Oke. Baik, Pak Salim. Cukup barangkali Pak Ya, itu, Pak. Samsul. Itu Pak, silakan. Baik ya. Baik teman-teman sekalian, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, sahabat Sentana yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur, lisan kita semoga senantiasa kita basahi dengan zikrullah ya. Karena dengan ini saja maka Allah mengatakan ala bizikrillah tatma'innul qulub. Barang siapa yang selalu berzikir mengingat kepada Allah maka Allah akan berikan ketenangan dalam hatinya. Kita butuh ketenangan dalam hidup. Apapun yang kita hadapi, kalau kita hadapi dengan tenang, insya Allah semuanya akan dapat kita lalui dengan lancar. This will pass too. Semuanya akan lewat saja. Apapun itu akan lewat. Ya, kita akan lewat. Ya, akan lewat itu. Apakah itu peristiwa yang membuat kita galau? Apakah peristiwa yang membuat kita ya happiness? Ya, semuanya akan kita lewati dan akan terus berganti. Sebagaimana bergantinya siang dan malam. Ya, sebagaimana bergantinya panas dan dingin. Allah menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan. Maka sebagai makhluk Allah, kita kedepankan iman kita, ya. Kalau sudah datang hujjah, kalau sudah datang nas yang kuat dari Al-Quran maupun Sunnah, maka kewajiban kita sami'na wa ata'na. Aku dengar ya Allah, ya Rasul, dan aku akan laksanakan. Aku taat. Itu saja kewajiban kita, itu saja. Selebihnya kita tawakal. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya, saya kira saya beristighfar kalau ada yang kekeliruan ya, karena memang kelemahan dan keterbatasan ilmu saya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ikuti terus ya kajian kita setiap Jumat sore, insyaallah bermanfaat dan semua kita diberikan kesehatan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Baik, Baik.